Nah, kali ini kita akan membahas yang ada hubungannya dengan fenomena kelistrikan nih. Nah, yang pertama adalah tentang listrik statis. Nanti ada dua jenis sebetulnya, ada listrik dinamis dan listrik statis. Untuk yang semester ganjil ini kita akan fokus belajar yang listrik statis dulu ya, baru untuk yang listrik dinamisnya nanti untuk semester selanjutnya. Apa saja yang akan kita cover pada listrik statis itu nanti meliputi bagaimana interaksi antar atom. Nah, karena listrik itu tidak akan lepas dari atom-atom penyusunnya. Titik atom itu adalah dengan muatan-muatan listrik. Nah, muatan-muatan listrik ini akan berhubungan dengan interaksi antar muatan listriknya. Setelah interaksi antar muatan listrik, nanti kita juga akan mempelajari tentang bagaimana sebetulnya listrik itu bisa terjadi atau bisa terdapat, atau fenomena-fenomena apa saja sih yang dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan peristiwa listrik statis. Di fenomena-fenomenanya. Nah, juga selanjutnya kita nanti akan mempelajari yang namanya deret tribolistik. Anak-anak, bukan listrik, listik ya. Setelah itu juga akan kita pelajari ada gaya kolom. Oke, nah ini dulu gambarannya yang ada pada listrik statis. Sekarang coba pertama-tama kita harus mengetahui sebetulnya yang menyusun, kalau di biologi kan unsur terkecil yang menyusun makhluk hidup adalah sel. Nah, lebih kecil lagi setelah sel itu sendiri sebetulnya tersusun atas unsur kan ya, ada Fe, besi, kemudian ada klor, ada banyak macam lah intinya. Nah, kalau benda ini sendiri, sel itu sendiri, apakah ada yang lebih kecil lagi, Bu? Ada. Apa tuh? Ini muatan. Nah, ini lebih kecil. Ini adalah makanannya tadi ya. Nah, si makanan tadi ternyata tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil lagi, anak-anak. Ini kalau digambarkan kok bentuknya ada kecil-kecilnya lagi sih, Bu, di dalam tuh. Itu apa yang gerak-gerak, Bu? Nah, inilah yang disebut dengan muatan atau ya, muatan listrik. Ada 3 jenis tadi yang dituliskan di situ. Kalau dilihat gambarnya ada yang warnanya jingga ini, lalu hijau, dan juga paling luar biru keunguan. Nah, ini masing-masing memiliki namanya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang di tengah-tengah dan berwarna jingga tadi itu adalah proton. Nah, proton itu apa? Proton itu adalah muatan positif. Setelah proton, nah proton akan bersama-sama dengan yang hijau ini namanya neutron. Neutron itu tidak bermuatan. Nah, di luar ini adalah elektron. Diingat-ingat ya. Jadi yang paling luar itu adalah elektron. Nah, ini tadi proton itu memiliki muatan positif, sementara neutron dari asal katanya netral itu tidak memiliki muatan. Dan yang paling luar ini adalah elektron tadi. Ya, elektron itu memiliki muatan negatif. Oke? Elek itu jelek itu tuh bermuatan negatif gitu ya. Yang di luar, ingat-ingat anak-anak, di luar adalah elektron. Nah, bagaimana ketiga ini bisa mengisi atau membuat peristiwa atau fenomena tadi yang di awal kita lihat gitu. Nah, ini kalau diamati, ini adalah salah satu bukti keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bukan keajaiban sih. Salah tanda-tanda ayat-ayat kauniyah yang bisa kita amati. Kalau dilihat ini kan sama kayak orang-orang tawaf ya di Ka'bah gitu kan. Yang di pusatnya tadi tersusun atas proton dan neutron, kemudian dikelilingi, diputari, dilingkari atau diorbiti oleh si elektron tadi. Nah, seperti ini bentuk bagaimana tiga muatan tadi saling bekerja. Nah, kalau ini analoginya seperti galaksi Bima Sakti ya. Oke, ini sekilas saja. Nah, tadi sudah kita simpulkan bahwa yang menyusun muatan itu ada 3, yakni proton, elektron, dan neutron. Nah, ini bisa membuat sebuah muatan itu muatannya positif, ada 3 nanti jenisnya. Positif,
negatif atau netral. Nah, dari mana? Dari yang menyusun atau yang menyusun dari si muatan itu sendiri gitu. Nah, coba deh diamati yang A. Mari kita hitung berapa jumlah, karena di sini fokusnya adalah plus dan negatif. Kenapa? Karena neutron tidak berpengaruh signifikan ya. Jadi yang kita amati adalah jumlah dari proton dan elektronnya. Ibu tulis begini. Ini sigma, ini P itu untuk proton, E itu untuk elektron, proton itu plus. Oke, ada berapa jumlah plus di situ? Ada 4. Ada berapa jumlah yang negatif? 4. Nah, kalau yang di sini berapa nih yang B? Jumlah protonnya. Ibu tulis gini deh, jumlah elektron. Protonnya ada 2, elektronnya 4, ya kan? Lalu yang C, jumlah protonnya ada 4, sementara jumlah elektronnya ada 2. Nah, bisa kita simpulkan dan amati dari sini anak-anak. Di sini 4 dan 4 itu equal atau sama. Artinya ini netral, alias tidak memiliki muatan. Tidak bermuatan. Lalu yang di tengah, kalau kita amati, yang lebih banyak jumlahnya adalah elektronnya, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa si B ini adalah bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena jumlah elektronnya lebih banyak dibanding jumlah proton. Sementara berarti yang terakhir apa nih? Ketika protonnya lebih banyak berarti muatan positif. Oke, jadi nanti muatan itu disimbolkan dengan Q anak-anak. Nah, sebuah benda itu memiliki muatan. Ada 3 jenis nanti muatannya ya. Bergantung dari jumlah proton dan elektronnya. Apakah dia muatannya netral, ataukah positif, atau juga negatif. Nah, apa nih implikasinya kalau sudah ada 3 jenis muatan seperti ini? Nah, disinilah bisa kita amati terjadi interaksi antar muatan tadi. Anak-anak, muatan positif itu, sebuah benda itu jika memiliki muatan positif, dia akan memunculkan gaya-gaya listrik ya, gaya muatan listrik yang arahnya keluar. Nah, kalau dilihat di sini ini arahnya keluar semua ini. Nah, ketika sejenis itu nanti mereka akan saling tolak-menolak. Mau yang positif atau yang negatif, dua-duanya. Nah, kalau yang negatif dia arah gayanya akan masuk ke dalam. Ya. Jadi konsepnya bahwa yang sejenis itu nanti akan saling tolak-menolak. Kenapa? Karena gayanya sama-sama besar. Nah, kalau nanti kita buat antara muatan positif dan negatif ini didekatkan, positif dan negatif, kita tahu bahwa positif itu garis gayanya adalah keluar, ya kan? Nah, ini keluar. Kalau ini keluar, sementara yang negatif itu tadi masuk. Nah, berarti kan gayung bersambut tuh. Yang positifnya keluar, sementara yang negatifnya masuk, ya kan? Nah, akhirnya terjadilah gaya yang saling tarik-menarik anak-anak. Oke? Nah, gini nanti. Oke. Jadi, prinsipnya bahwa yang sejenis itu nanti akan tolak-menolak, sementara yang berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik. Analoginya sama seperti manusia. Fitrahnya, kodratinya bahwa yang berbeda jenis itu akan memunculkan ketertarikan nih. Laki-laki akan secara alamiah menyukai perempuan dan sebaliknya. Aneh tuh, pasti di agama juga nggak bisa. Kalau yang sesama jenis, laki-laki akan menyukai laki-laki. Wah, itu udah haram hukumnya ya. Analoginya seperti itu. Nah, anak-anak, ini adalah diaretribolistik, membantu kalian sebetulnya untuk memahami bagaimana sebuah benda itu bisa bermuatan positif atau negatif gitu. Nah, konsepnya ketika benda ini digosokkan dengan benda yang ada di bawahnya, ini ya,
benda digosokkan dengan benda yang di bawahnya itu akan bermuatan positif. Sementara ketika benda ini digosokkan dengan yang di atasnya, ini aja deh konsepnya dipakai ini. Benda yang digosokkan dengan yang atasnya itu menjadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron itu mengalir dari bagian atas ke bagian bawah. Nah, kayak gitu dulu. Artinya gini, gelas ketika digosokkan dengan sutra, maka ibu lupa. Benda muatan itu anak-anak yang bisa berpindah tempat. Kalau tadi kita sudah belajar ini bagian intinya, itu yang berada di luar dari inti. Siapa tadi? Elektron kan? Nah, ini yang menjadi alasan kenapa sih kok yang berpindah tempat itu elektron yang memiliki kemampuan berpindah tempat, karena berada di orbit terluar itu. Dia kalau mau loncat ke benda satu atau muatan satu ke muatan yang lain itu mudah, asalkan tadi terdapat perbedaan muatan ya. Nah, jadi yang berpindah tadi adalah elektronnya. Kita tahu bahwa benda itu menjadi bermuatan negatif jika digosokkan dengan barang benda yang berada di atasnya. Misal tadi ketika kain sutra digosokkan dengan gelas, maka kain sutra ini akan menambah atau akan mengalami penambahan jumlah elektron. Kenapa? Karena elektronnya berpindah dari gelas ke sutra. Siapa yang berpindah? Elektron kan? Nah, ketika jumlah elektronnya berkurang, apa konsekuensinya? Konsekuensinya di sini kemungkinan jumlah protonnya kan tetap tuh, berarti ada kenaikan signifikan. Nah, maka benda ini menjadi bermuatan positif. Sementara yang sutranya dia ketambahan elektron, maka menjadi lebih bermuatan negatif. Nah, seperti apa sih bentuknya? Nah, ini adalah deret triboelektrik, bukan tribolistrik, berarti salah di depan tadi ya, diralat kalau gitu. Nah, deret ini yang lebih lengkap dan membantu kalian untuk memahami. Ingat konsepnya bahwa semakin ke atas atau elektron tadi berpindahnya dari yang urutan atas ke urutan yang ada di bawahnya. Oke? Perpindahan elektron. Artinya tadi kalau kaca digosokkan dengan kain sutra, kaca itu menjadi muatannya positif, sementara sutra menjadi negatif. Kenapa? Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Coba sekarang kalau misalnya rambut manusia digosokkan dengan sutra. Kok sutra lagi sih, Bu? Kertas. Nah, ini yang biasanya main zaman ibu dulu sih. Kalau misalnya kertas digosokkan ke rambut manusia, apa yang terjadi kira-kira ya? Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan, didiskusikan, dikumpulkan di Edmodo. Oke? Ini tes dulu aja. Nah, ini adalah elektroskop. Ini loh konsep dari muatan tadi. Nah, si elektroskop ini membantu untuk mengidentifikasi benda ini muatannya negatif, muatan netral, atau muatan positif gitu. Nah, awalnya ketika elektroskop netral itu dia akan mengatup seperti ini anak-anak. Oh ya, ini kepala, ini leher, dan ini adalah ekor. Nah, muatan netral artinya ada distribusi yang merata antara proton dan elektronnya, sehingga ingat tadi kalau sejenis dia akan tarik-menarik ya. Lalu ketika didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka proton yang ada di bagian ekor dia akan mendekati ke arah yang benda muatannya negatif tadi. Kenapa ya? Karena tadi ada gaya yang saling interaksi, yang saling tarik-menarik kan. Nah, akhirnya berkumpul. Apa akibatnya? Akibatnya yang tertinggal di bagian ekornya dari elektroskop ini itu tinggal yang muatannya negatif. Karena sesama atau sejenis tadi, maka akan saling tolak menolak sehingga menyebabkan ekor elektroskopnya itu saling menjauh. Nah, sekarang sama juga begitu halnya, kalaupun nanti didekati dengan muatannya positif, yang tadi di bagian ekor si elektronnya akan berkumpul ke kepala, sehingga yang di bagian ekor tinggal tersisa yang protonnya saja. Karena sama-sama sejenis, maka akan saling menjauh. Nah, yang konsep ini ketika elektronnya memiliki muatan. Coba dipahami dulu, nanti kalau misalnya dibingungkan, kita diskusi ya. Atau minggu depan kita diskusikan, karena waktunya makin panjang nanti Ibu ngomongnya. Nah, kalau yang ini elektroskopnya bermuatan negatif, ayo seperti apa? Coba amati, diresapi baik-baik, nanti diskusikan kalau misalnya masih bingung.
Nah, ini selanjutnya gaya kolom. Gaya kolom ini apa sih, Bu? Itu gaya yang disebabkan adanya interaksi antara dua muatan yang bisa berupa tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, namanya dua buah ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak itu akan memunculkan sebuah gaya gitu. Kalau di kelas 8 dulu kita belajar kan gaya itu apa sih, berupa tarikan atau dorongan. Nah, karena ada yang tarik-menarik ketika sejenis tarik menarik, kemudian ketika tolak menolak ketika berbeda jenis itu tolak menolak, maka ini implikasinya akan memunculkan gaya yang namanya gaya kolom. Bagaimana gaya kolom ini dipengaruhi, Bu? Nah, ini dia. Gaya kolom dipengaruhi oleh apa saja? Pertama, faktornya adalah K. K ini adalah konstanta. Konstanta itu angkanya pasti. Ini besarannya 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ada Q1 dan Q2. Q itu apa, Bu? Q itu adalah muatan. Nah, bergantung nih muatannya positif atau negatif. Ya. Pokoknya dua buah muatan pasti akan memunculkan interaksi. Mau interaksinya tarik menarik atau tolak menolak. Lalu RI di sini adalah jarak antara dua buah muatan tadi. Oke, ini adalah formulanya. Jadi apa saja yang mempengaruhi gaya kolomnya? Kolomnya adalah muatan, lalu jarak antar dua buah muatan dan konstanta. Untuk perhitungannya gimana nih? Susah nggak kira-kira? Nah, ini kalau misalnya mau cari F seperti ini caranya. Lalu kalau mencari R gimana? Nah, tinggal F-nya taruh di bawah. Lalu karena R itu kuadrat, hati-hati dia harus diakarkan. Ini akan mudah kita pelajari kalau nanti kita ketemu dengan soal anaknya. Nah, selanjutnya ini adalah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba diamati. Apa nih yang bisa dilihat? Oh wow, petir ya. Nah, anak-anak, petir ini adalah salah satu fenomena listrik statis yang terjadi dalam hidup kita atau sekitar kita. Fenomenanya sebagaimana? Ada terjadi interaksi ya, muatan positif dan negatif di sini. Lebih jelasnya akan kita pelajari minggu depan saat kita Zoom meeting dengan agenda pembahasan semua materi untuk persiapan PAS dan juga kalau ada soal-soal nih. Oke? Silakan ditanyakan, silakan didiskusikan kalau ada yang belum dipahami karena insya Allah tidak akan semuanya kita pelajari di listrik statis, hanya poin-poin utama atau materi-materi utama saja yang akan kita pelajari lebih dalam. Oke?